Oke, kita segera mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga kita. Dan pertemuan ketiga nanti masih membahas tentang aplikasi Office, Microsoft Word, cara menggunakan format tabulasi di Microsoft Office Word. Dan ini belum saya rekam ke YouTube, tapi saya rekam dalam bentuk offline gitu ya. Nanti habis ini selesai, nanti kalau ada koneksi internet, saya upload ke YouTube. Nanti baru linknya tak kirimkan ke Mas Iwan. Nah, oke, kita tampilkan dulu. Di pembahasan kita hari ini temanya adalah tentang format tabulasi yang ada di Microsoft Office Word. Apa itu format tabulasi? Jadi format tabulasi itu sebenarnya adalah suatu istilah perpindahan kursor melalui tombol tab yang ada di keyboard kita. Tombol tab itu kalau kita lihat di keyboard, posisi ada di sebelah kiri, di atas dari caps lock-nya. Nah, tab itu di sini. Nah, jadi tombol tab itu nanti kita pakai untuk memindahkan posisi kursor kita menuju ke titik tertentu dengan posisi rata bagaimana. Jadi, misalnya normalnya, ini kan kursornya. Kalau kemarin kita pindah ke kanan, satu karakter pakai spasi, 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 spasi. Tetapi kali ini nanti kita berpindah ke kanannya itu tidak pakai spasi, tapi pakai tombol tab yang ada di keyboard. Nah, tombol tab itu kalau posisi kita saat ini ada di pojok kiri misalnya, pengen berpindah ke kanan, melompat istilahnya, gunakan tombol tab. Tab. Normalnya dia melompat 0,5 inci ke kanan. Itu standar, nggak ada simbol tabulasi yang kita gunakan. Hanya normalnya tab. Lompat ke sini, jadi nggak pakai spasi, spasi nggak, jadi pakai tab. Nah, ini ada 3 kali 1, 2, 3 lompatan standarnya. Dari lompatan ini kita bisa hapus tabnya tadi, hapus, langsung hapus, balik lagi. Jadi itu adalah menggunakan istilah tabulasi, perpindahan kursor atau kursor itu melompat ke titik tertentu melalui tombol tab. Jadi melompatnya per baris, seperti itu. Nah, itu sekilas tentang pengenalan dari Microsoft Office Word, materi tentang format tabulasi. Dan tabulasi itu nanti ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Yang paling sering digunakan ada 4. Sebenarnya 3 sih, tabulasi rata kiri, tabulasi rata tengah, dan tabulasi rata kanan. Nah, bentuk tabulasi itu biasanya letaknya ada di mistar atau penggaris yang posisi ada di sebelah ujung paling kiri di sini. Ini adalah letak simbol-simbol tabulasi berada. Ini ada penggaris. Nah, kita cari di paling ujungnya kirinya di sini. Atau penggaris yang vertikal paling atas sendiri. Nah, ini adalah posisi simbol-simbol tabulasi berada. Nah, dari gambar ini kemudian bentuk-bentuknya itu ada berbagai macam. Simbol tabulasi yang pertama munculnya nanti ada seperti kayak huruf L. Nah, simbol ini dinamakan simbol left tab. Tabulasi rata kiri, jadi kiri yang rata. Nanti naskah ke kanan gitu arahnya. Kemudian nanti kalau nanti dari simbol left tab kita mau berganti ke simbol kedua, center tab, maka nanti simbol left tab dari sini kita klik, nanti berubah simbol menjadi simbol center tab. Bentuknya tabulasi rata tengah. Jadi ada garis di atas ini di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah simbol tabulasi rata tengah. Nah, kalau left tab itu dipakainya untuk apa? Biasanya left tab itu dipakainya ketika kita membuat naskah atau surat, misalnya surat tugas misalnya dari kiri berpindah kursor ke kanan. Nah, ini nanti kalau di tab ke sini di rata kiri, maksudnya di sini rata kirinya. Kalau center tab nanti dipakainya untuk membuat surat kayak tanda tangan di sini. Tabulasi kita pasang di rollernya, kemudian kita tab, dia rata tengah di sini. Kalau kita tab, dia rata tengah. Ini rata tengah, gitu. Nah, itu fungsi tabulasi center tab, left tab. Rata kiri, rata tengah, tabulasi. Nah, dari right tab kita klik berpindah ke right tab, tabulasi rata kanan. Biasanya dipakainya untuk membuat naskah atau surat. Kursor itu berpindah ke posisi tabulasi dengan rata sebelah kanannya. Kalau rata kanan, nanti ketika kita tab ke kanan, naskah akan mengetik ke kiri. Namanya right tab, beda dengan left tab. Simbolnya beda. Left tab itu kayak huruf L, nanti naskah mengarah ke kanan, kirinya yang rata. Kalau right tab rata kanan, naskah mengarah ke kiri, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau left tab kayak huruf L, kalau center tab kayak huruf T terbalik, kalau right tab, right itu rata kanan, kanan. Jadi batasnya di sebelah kanannya, nggak boleh lebih batas kanan itu. Itu biasanya dipakainya untuk ketika kita membuat surat dulu waktu sekolah misalnya, surat izin, mesti di pojok kanan kita tulis misalnya Tangerang, tanggal, bulan, tahun gitu misalnya, di posisi rata kanan. Nah,
Kalau dari 0 cm kita langsung arahkan ke tabulasi rata kanan, kita pasang tabulasinya tinggal di tab langsung pindah ke sini nanti. Itu penggunaan tabulasi yang ketiga. Dari rectab kita berpindah ke decimal tab, klik rectabnya yang ada di sini nanti berpindah ke sini. Ini sebenarnya tak perbesar biar kelihatan maksudnya, karena kalau nggak diperbesar nanti kecil di sini nggak kelihatan. Jadi rectab diklik berganti ke desimal. Bentuk desimal bentuknya mirip dengan center tab, mirip tapi ada titiknya. Rata desimal biasanya dipakai untuk rata berdasarkan koma atau titiknya di angka-angka nanti. Misalnya 1 juta, 1,000,00. Nah, rata dari koma yang pertama itu atau titik yang pertamanya. Nanti kita praktekkan. Nah, ada yang ke berikutnya desimal kita klik berganti ke bar tab. Bar tab itu dipakai untuk membuat garis lurus di bagian yang kita beri bar tab. Kayak memberi garis vertikal di bagian yang kita beri bar tab. Nah, first line hanging. First line hanging itu adalah kemarin memindah kursornya bagian baris pertama maju ke dalam. Hanging baris yang pertama tetap, yang maju ke dalam, kedua, ketiga, dan seterusnya yang maju ke dalam. First line hanging. Nanti ini nggak usah dipakai, klik, kemudian nanti berpindah ke berikutnya, klik lagi hanging, hanging diklik balik ke awal lagi. Jadi dia muter dari left, diklik pindah ke sini, klik pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, dari sini muter lagi ke awal lagi. Nah, jadi dia memutar seperti itu. Nah, maka untuk lebih jelasnya silahkan dibuka dulu aplikasi Microsoft Office Word di komputernya masing-masing. Start, buka Word-nya atau simbol Microsoft Word di desktop dibuka dulu. Nah, selanjutnya adalah saya cek dulu rekamannya, oke, aman. Nah, berikutnya buat dokumen baru, blank dokumen. Kemudian kita mulai dengan model stylenya no spacing. Nah, kalau ada warna kuning seperti ini, Get Genuine Office-nya ini ya di close aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kalau view-nya kurang besar bisa ditambahi plus atau min di sebelah pojok kanannya. Nah, secukupnya aja. Nah, intinya kita bisa melihat batas kiri dan batas kanannya nggak ada masalah. Oke, kelihatan kok. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa materi hari ini adalah tentang format tabulasi. Format tabulasi itu harus berkaitan dengan penggarisnya atau rulernya. Karena kalau nggak ada ruler kita akan bingung mencari tabulasi itu berada. Pastikan ruler atau penggaris itu di on kan. Kemarin kita sudah pernah bahas kalau baru pertama kali menginstal biasanya penggaris itu tidak muncul. Nah, bagaimana memunculkannya? Lewat menu view. Nah, garisnya di sana ruler, penggaris. Kalau nggak muncul dimunculin dulu. Kalau udah muncul nggak usah, biarin aja. Kita kembali ke awal lagi di halaman home misalnya. Nah, bentuk tabulasi yang pertama itu kelihatan di sebelah ujung penggaris horizontal atau ujung penggaris yang vertikal di sebelah sini posisinya. Nah, ini ada simbol tabulasi yang pertama. Bentuknya ada seperti kayak huruf L. Kalau kita arahkan ujung panah kursor kita ke simbol tabulasi itu akan keluar ada nama di bawahnya. Oh, namanya left tab. Berarti tabulasi rata kiri. Nah, itu yang dimaksud materi hari ini adalah pembahasan tentang tabulasi. Yang pertama yang muncul adalah left tab. Nah, posisi tadi ada di ujung sebelah kiri. Kalau nanti mau menggunakan left tab dan mau dipasang di posisi mana? Nah, itu memasangnya nanti di penggarisnya. Jadi kalau mau memasang misalnya simbol left tab mau tak pasang di misalnya 2 cm atau 3 cm, itu memasang di tabulasinya. Contoh misalnya simbol ini, saat ini kan kita berada di baris berapa ya, ini yang menentukan. Posisi tabulasi kita mau pasang di berapa senti. Nah, inilah yang menentukan di manakah kursor itu berada yang mau dipasang tabulasinya. Saya di sini misalnya di 0 cm katakanlah, ini hanya untuk ngetes saja dan saya mau pakai simbol left tab-nya. Nah, pastikan left tab sudah muncul terlihat. Dan memasang bagaimana? Memasang misalnya saya kira-kira mau tak pasang di posisi 1 cm. Kursornya pastikan ini tempat di mana tabulasi akan kita pasang. Ini nanti mau melompat kemana gitu ceritanya. Nah, kita mau lompat ke 1 cm ceritanya. Nah, maka kita pasang di posisi penggaris angka 1 di sana yang horizontal. Klik angka 1-nya. Nah, maka akan terpasang simbol L di sana. Coba punya Mas Yohan, silahkan left tab sudah kelihatan dan kita mau pasang di 1 cm. Klik 1 cm. Pastikan di bagian angka 1-nya sampai kelihatan ada L di sana, kayak huruf L, namanya ada left tab-nya. Sudah muncul ya, sudah terpasang ya. Itu cara memasangnya. Nah, kalau ingin menghapusnya gimana? Nah, cara menghapusnya bisa dengan cara manual. Klik tahan, tarik ke bawah, lepas. Cara membuangnya. Klik tahan, tarik ke bawah. Jadi lepas. Jadi cara memasang cukup simple. Klik sekali di posisi yang kita inginkan. Oh, seperti ini cara memasangnya.
Nah, dalam baris ini kita bisa kok memasang lebih dari satu titik. Nah, jadi lebih dari satu lompatan. Ini lompatan pertama ke sini gitu nanti. Nah, kita mau lompat ke yang berikutnya ke 4 cm misalnya, klik 4 cm. Jadi nanti kita bisa memperkirakan kebutuhannya lompatnya kemana aja ukurannya. Oh, dari 0 lompat ke 1, nanti kita ketik lompat ke 4 gitu maksudnya. Nah, kita pasang lagi di 4 cm, coba Mas Dion pasang juga di posisi 4 cm nya, klik 4 cm. Kemudian kita mau tambah lagi yang ketiga, 5 cm misalnya, klik 5 cm. Nah, itu cara memasangnya. Pasang di 15,5 cm, klik 15,5 cm. Ini semuanya tabulasi left tab yang kita pasang, rata kiri semuanya. Tiba-tiba ada perubahan posisi. Misalnya yang tadi, posisi left tab yang nomor 5 ini, 5 cm, mau dipindah ke 4,5 misalnya. Memindahkan posisi. Cara memindah, klik tahan, geser sejajar ke kiri, misalnya lepas. Jangan sampai turun. Kalau turun berarti menghapus gitu. Nah, klik geser ke 4,5. Itu cara menggeser, memasang, memindah, menghapus, itu harus bisa dulu. Jadi pasang ya. Nah, sekarang kita mau berpindah lokasi kursor kita ini menuju ke tabulasi yang dipasang pertama tadi. Lompat ke sini, tekan tombol tab. Tab misalnya. Kita ketik judulnya huruf besar dulu, di on kan hurufnya, huruf caps lock-nya ya, nama misalnya. Kemudian kita lompat, kursor kita kan di sini. Kita mau lompat ke nomor 2, maka tekan tab lagi. Tab, lompat ke sini. Jadi lompatnya itu dengan tabulasi tadi, tab tadi. Dia mengarah ke simbol tabulasi yang terpasang tadi. Di baris ini ada tabulasinya. Kita bisa ngecek, oh ada tabulasi, oh ada lompatannya di sini. Lompat ke sini. Di sini kita ketik shift.2 misalnya. Nama shift.2. Kita seolah-olah kayak bikin surat nanti gitu ceritanya. Setelah nama titik 2. Kemudian kita mau lompat ke nomor 3, tab lagi. Gitu, lompat ke nomor 3 sebelahnya. Nah, dari lompatan ketiga ini mau melompat ke nomor 4 ke sini. Kan ada 4 ini. 1 2 3 4. Nah, jadi kalau kita hanya tekan tab biasa kan pindah biasa. Saya itu pengennya ketika saya tab ke sini, melompat ke sini ada titik-titik otomatis seperti contohnya kayak gini nanti. Nah, ini dari 0 pindah ke sini, nama kita ketik pindah ke sini, tab pindah ke sini. Nah, dari sini kita mau melompat ke sini ceritanya. Nah, lompatan kita nomor 3 ke nomor 4 ada titik-titiknya gitu, otomatis gitu. Jadi nggak manual ini. Nah, nanti kalau manual pertama lama, kedua kadang-kadang nggak rapi, nggak urut posisinya. Maka lompatan ketiga menuju ke 4 kita setting. Nah, lompatan ketiga menuju ke 4 sini kita double klik simbol tabulasi left tab yang sudah ada tadi. Kita double klik, klik 2 kali, klik simbol left tab-nya. Muncullah menu tab di sini. Dan kita lihat ada 4 posisi tabulasi yang sudah kita buat tadi. 1 yang ini maksudnya 4 cm yang ini, 4,5 yang ini, dan ini 15,5 yang ini. Nah, pertanyaannya menuju ke tabulasi mana yang nanti ada titik-titiknya. Tujuannya kemana? Ke 15,5 ke sini. Lompatan yang ada titik-titiknya. Arahnya ke sini. Klik ke 15,5-nya, arahkan. Dan pasang leadernya. Kalau tadi non, lompatnya kosong. Nah, nomor 2 kalau saya klik, nanti kalau saya tab ada titik-titiknya. Nanti kalau yang nomor 3 ada main-mainnya. Nomor 4 ada garis bawahnya. Maka yang kita klik nomor 2 aja. Klik nomor 2. Kemudian pastikan ini ya posisi yang dituju untuk ada titik-titiknya. Nomor leadernya ini nomor 2. Nah, kita oke aja. Nah, sekarang kita tekan tab. Lompatannya ada tanda titik-titik otomatis. Tab. Nah, nanti ada titik-titiknya. Jadi nggak manual titiknya, arahkan ke tujuannya kemana. Nah, kemudian ini kan lompat ke arah sini kan. Kemudian kalau nanti ada teksnya 5 ya ketik 5, 1 ya 1 dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Enter aja, pindah ke baris kedua. Nah, kalau sudah pindah baris, kursornya pindah ke baris berikutnya. Ini tabulasi masih ada di atas ini. Kalau ini baris sudah pindah, tabulasi boleh dipakai lagi, boleh dipindah posisi, boleh dihapus kalau memang nggak dipakai. Tapi kan masih dipakai Pak, rencananya saya mau bikin yang ini, nama, nik, departemen, jabatan di sini. Maka kita sambung lagi, di tab ke bawahnya nama, di tab, kayak gitu, sejajar. Terus kita ketik NIK-nya, terus kita tab lagi. Nah, jadi sambil melihat ada titik poinnya di sana. Oh rata kiri, titik 2, tab lagi gitu. Jadi tinggal tab aja, enter. Tab lagi nomor 3, departemen misalnya. Di tab titik 2, di tab lagi, enter, di tab ada jabatan, di tab titik 2, di tab lagi. Nah, misalnya aja.
Nah, umpamanya ketika kita sudah sampai sini misalnya, dan kita misalnya ingin menghapus tabulasi, jangan posisi ada di dalam baris di mana tabulasi itu kita pasang. Ini kan belum di enter, maka ini masih dipakai ini. Nah, kalau ini masih di sini dan kita mau menghapus tabulasi yang pertama misalnya, ini kan masih di sini kursornya, maka kalau saya klik tarik ke bawah akan berpengaruh ke naskah itu kayak gini. Nah, jadi menghapusnya pastikan di enter dulu, baru kalau sudah beda baris ini nggak masalah, mau dihapus mau tidak nggak masalah. Jadi pastikan beda baris dulu. Saya undo dulu. Nah, tapi kalau misalnya di saat kita sebelum enter ini ternyata kok ada perubahan, ini harusnya agak geser ke kanan nih, pindah ke sini misalnya, maka yang digeser bukan titik-titiknya tapi naskah yang ada tabulasi diblok dulu naskahnya. Yang digeser itu jika titiknya kurang ke kanan nih misalnya, ya maka yang digeser tabulasinya. Klik geser ke kanan, ke sini misalnya. Ini juga klik geser ke kanan sini. Yang digeser tabulasinya, bukan teksnya. Yang digeser yang ini, tabulasinya ini. Oke, silakan diblok dulu. Kemudian kita bisa geser tabulasinya. Ya, naskahnya biarin, yang digeser tabulasinya ini. Geser ke kiri boleh, geser ke kanan ya boleh, silahkan. Ditempelin lagi juga, jangan jauh-jauh jaraknya juga silahkan, nggak apa-apa. Seperti itu kalau nanti mau merubah posisinya. Yang dirubah bukan teksnya, tapi posisi tabulasi yang sudah kita pasang. Pastikan naskah yang ada tabulasi diblok dulu. Ini aja juga bisa digeser ke kiri, klik geser kiri nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sampai turun posisinya. Nah, geser kanan juga nggak apa-apa. Ini akan mengikuti posisi ini. Nah, ini geser ke kanan atau ke kiri silahkan. Nah, itu bisa semuanya diatur posisinya. Itu ya, kalau sudah kita enter beri jarak. Nah, klik di belakang sini, undo dulu, undo untuk membatalkan, klik enter. Nah, itu penggunaan tabulasi rata kiri. Nah, ketika sudah beda baris, tentunya ini jika tidak dipakai kan dihapus semuanya. Nah, bagaimana menghapus ini? Kalau satu persatu tadi klik tarik ke bawah, itu manual. Cara cepat menghapus tabulasi di saat posisi kita baris ada di sini, kan kita nggak butuh ini ceritanya. Ini nggak saya pakai nih. Nah, cara menghapusnya, cara cepatnya double klik simbol tabulasi yang ada, klik. Kemudian cari clear all, bersihkan semuanya. Klik OK. Nah, maka sepanjang baris ini sudah bersih jalannya, nggak ada lompatan batunya gitu maksudnya. Nah, itu cara membersihkannya. Kemudian di undo dulu, undo. Nah, undo itu kan dibatalkan, kan masih ada lagi. Cara cepat baris ini mau dibersihkan dari tabulasi yang ada, tekan tombol Ctrl dan key. Ctrl key itu sama clear all tadi. Ctrl key, bersihkan. Gitu maksudnya. Jadi bersih. Tapi kan daripada ngapal ke tanda Ctrl key kan kesuwen ya, tadi double klik aja clear all wis beres maksudnya. Kadang-kadang kan wah mau apa ya tombolnya, tadi apa ya, nah tinggal double klik aja, klik clear all, wis oke, wis beres gitu maksudnya. Tapi nek pengen olahraga, nah manual, klik tarik ke bawah, wah capek pak kalau ini, nek ono 10 ya lumayan gitu misalnya, lemes dewe ya, saya pulang bisa langsing nanti banyak. Nah, itu kalau menghapus tabulasinya, kalau nggak dipakai. Tapi kalau dipakai biarin aja. Nah, tapi kalau nggak mengganggu, nggak masalah. Nah, kita akan coba praktek ke tabulasi yang nomor 2. Nah, namanya center tab. Ini simbol left tab yang ada di sebelah pojok kiri, klik 1 kali untuk berganti simbolnya. Nah, dia berubah. Simbolnya menjadi center tab. Nah, ini ada nama di bawahnya. Namanya center tab. Ada nama ya di sini ya. Nah, jadi simbolnya center tab sudah berubah centernya. Yang ini di penggaris sudah kelihatan kayak T terbalik. Oke, nah sekarang kita mau pasang di mana saat ini kursor ada di sini. Biasanya dipakainya tadi untuk membuat surat menyurat di mana posisinya kayak ini. Semarang tanggal personal ini rata tengah. Ini rata tengah nih, tanda tangan ini rata tengah. Jadi kita kalau misalnya bikin tanda tangan double seperti ini butuh 2 center tab. Dipasang di mana kira-kira? Nah, kita pasang misalnya ini mau bikin tanda tangan nih 2. Center tab sudah kita pastikan terlihat. Kemudian kita pasang di misalnya 3 cm. Klik 3 cm misalnya posisi center tabnya. Yang kedua pasang di 13 cm misalnya. Klik 13 cm misalnya. Nanti kalau kurang pas ya bisa digeser-geser lagi. Umpama ya ini misalkan kita butuh 2 center tab untuk dipasang 3 dan 13. Tujuannya untuk membuat tanda tangan ketua ini panitia gitu misalnya. Atau ketua ini bendahara gitu misalnya, kan bikin laporannya. Nah,
kursor kita ada di 0 cm saat ini 0 cm. Nah, kita mau mengarahkan kursor ke center tab-nya ke sini. Sama, tekan tab tadi. Kan kursor pindah di sini posisi kita. Nah, gitu kan. Kita ketik misalnya ketua spasi panitia. Nah, ini kita buat judulnya ketua panitia. Ini kalau kita misalnya kurang yakin ini rata tengah enggak ya? Kita bisa kok di saat ini baris kita klik tahan simbol tanda center tab-nya, klik tahan. Nanti akan ada garis pembatas informasi bahwa ini rata tengah gitu maksudnya. Teksnya di tengah-tengah dari garis ini. Gitu maksudnya. Oke ya, ini center tab, lepas aja. Hanya untuk pengen meyakinkan aja, oh ini benar nggak rata tengah. Oh, oke deh, di tengah-tengah dari garis. Dari kita saat ini posisi kursornya lompat ke tabulasi yang center tab kedua tadi. Nah, lompat di tab lagi. Lompatnya di tab. Nah, gitu. Jadi lompatnya pakai tab tadi. Namanya format tabulasi. Ada center tab kayak gini. Kita ketik misalnya bendahara. Bendahara aja deh misalnya. Bendahara. Nah, ini juga sama, ada simbol center tab-nya. Kita klik tahan, nanti ada garis vertikalnya. Kalau pengen penasaran, ini rata tengah enggak ya gitu. Dia di tengah-tengah dari garis tadi. Kemudian kita mau mengetik nama ketua dan bendaharanya di bawah dari masing-masing. Enter 3 kali atau 4 kali. 1, 2, 3, 4 boleh untuk tanda tangannya. Kemudian di tab. Kan masih ada ini center tab masih ada. Manfaatkan lagi di tab. Ketua panitianya. Kalau nggak tahu namanya, kasih tanda titik-titik manual. Pencet titiknya agak panjang, set, lepas misalnya. Jadi agak panjang, tanda titik-titiknya, set, lepas. Kira-kira namanya panjang apa enggak perkiraan. Kemudian di tab, pindah ke kanannya. Sama, titik-titiknya pencet agak panjang. Seret. Ini nggak harus otomatis. Otomatis itu kalau memang itu ada banyak yang harus konstan. Kalau ini kan nggak harus panjang, pendek kan bebas ya. Jadi buat seperti itu. Enter 2 kali. Enter. Nah, ini sudah jadi rata tengah. Ini kalau kita mau cek ya, dia sudah dicek tadi ya rata tengah gitu. Ini kelihatan kok di tengah-tengah kok ini maksudnya. Nah, selanjutnya kita hapus posisi tabulasi yang sudah ada tadi. Ctrl key nggak apa-apa. Dibersihkan. Maksudnya Ctrl key. Tapi kalau lupa, wah ditarik manual aja. Kan hanya 2 nggak apa-apa nih. Klik tarik ke bawah, klik tarik ke bawah. Kalau misalnya pengen manual, nggak masalah. Yang penting dibersihkan dulu jalannya di baris ini. Sekarang di baris ini kita coba lihat penggunaan tabulasi yang ketiga. Dari simbol center tab kita klik 1 kali. Maka berganti simbol menjadi rect tab. Tabulasi rata kanan, simbolnya kayak huruf L terbalik. Cara pemasangannya sama. Mau dipasang di mana? Biasanya kita pasang di ujung 15,5 lah misalnya. Klik 15,5. Nah, pasang di sana. Kalau sudah terpasang ada simbolnya di sana. Nah, arahkan kursor kita saat ini di posisi 0 cm mau pindah ke posisi tabulasi yang terpasang di tab, langsung pindah ke sana. Biasanya untuk membuat surat menyurat Kendal, tanggal sekarang tanggal 22 Juli 2024 misalnya. Naskah akan mengetik ke rata kiri posisinya, jangan di enter. Kendal ketik aja nggak apa-apa. Mana tadi posisinya? Di belakangnya mana? Oke, Kendal. Coba ketik lagi Kendal, jangan di enter. Kendal, spasi. Ya, boleh koma, boleh enggak apa-apa. Hanya contoh aja. 22 Juli 2024. Naskah mengetiknya ke kiri karena nggak boleh rata, nggak boleh melebihi batas kanannya. Nah, 2024. Jadi naskahnya mengetiknya ke kiri gitu. Jadi ada batasannya. Oh, nah kalau sudah enter, boleh nggak apa-apa. Nah, kalau sudah di enter kan sudah beda baris. Dan ini kan masih ada. Kalau ini nggak mengganggu, biarin nggak apa-apa. Kalau mengganggu dihapus aja gitu. Nah, sekarang pindah ke tabulasi nomor 4. Dari rect tab kita klik simbol rect tab. Berpindah ke posisi decimal tab. Nah, decimal tab itu rata desimal. Ada simbol titik di sebelah kanan dari decimal tab itu. Mirip dengan center tapi ono titiknya. Kayak gini simbolnya kalau kita perjelas ya gini, decimal tab. Jadi ada kayak huruf T terbalik tapi ono titiknya. Kalau ini nggak ada titiknya. Rata tengah. Kalau ini rata desimal, rata berdasarkan titiknya di situ. Nah, kita lihat contohnya. Kita pasang decimal tab di 8 cm misalnya. Klik 8 cm. Nah, kita mau pindah kursor ke decimal tab. Nanti kalau kita ini namanya center apa desimal ya, arahkan aja panahnya ke simbol ini. Nanti ada namanya di sana. Kalau kita nggak yakin, ini apa ya? Center apa desimal ya? Kan kita arahkan, oh desimal, berarti bukan center nih, salah berarti. Kan kita mau bikin tanda tangan, pastikan center, ini jarang dipakai. Nah, ini hanya gambarannya aja, fungsinya seperti ini loh gitu. Nah, dari sini kita arahkan ke decimal tab dengan tekan tombol tab. Kita ketik angka 10 juta misalnya, 10, misalnya
juta, nolnya 6 kali, 0000, koma 0000 misalnya, contoh aja, enter. Kita tekan tab lagi. Nah, yang kedua angkanya 10.000, 10,1000. Ini. Kemudian enter, di tab lagi. Misalnya kita buat 100.000, 100,000 misalnya. Atau 100 juta, 0,000 lagi. Nah, boleh nggak apa-apa. Nah, ini yang rata titiknya atau koma di situ. Nah, jadi pakainya koma ya. Ada yang titik juga sih. Jadi tergantung sistemnya. Misalnya 0,0000. Nah, ini ratanya berdasarkan komanya atau titiknya di sana. Kalau kita klik tahan decimal tabnya, akan ada kayak garis informasinya. Klik tahan. Nah, ini ada garisnya. Klik tahan di bagian simbol desimalnya. Nah, nanti ada kelihatan garis. Ini loh ratanya dari koma ini gitu maksudnya. Nah, ini kan jarang dipakai, malah aneh kan nanti, mendingan rata kanan atau rata kiri sekalian gitu, lebih cetol gitu. Nah, kemudian kita enter nggak apa-apa. Nah, itu untuk memberikan gambaran, oh ini fungsinya decimal tab seperti itu loh gitu. Nah, berikutnya adalah posisi decimal tab, kita klik untuk berpindah ke yang berikutnya, klik sekali. Nah, ini adalah bar tab namanya. Bar tab itu untuk membuat garis vertikal, ini garis vertikal. Nah, biasanya dipakai untuk membuat garis vertikal. Contoh nih, tadi ada tulisan ketua panitia bendahara, di tengah-tengah pengen ada garis vertikal. Maka kita blok ketua panitia bendaharanya, kita blok misalnya. Nah, naskahnya nanti di tengah-tengah ini pengen ada garisnya. Nah, kita bisa tadi manfaatkan bar tab tadi. Kemudian sudah kelihatan bar tab ya, sudah muncul ya, dan kita pasang di mana? 8 cm misalnya. Klik 8 cm. Maka nanti di tengah-tengah ada garis vertikalnya. 7 cm dikasih, Pak. Oke, klik 7 cm. Nah, bisa. Kemudian yang 10 cm dikasih, Pak. Oke, klik 10 cm. Bisa, nggak masalah. Nah, itu bar tab. Ini ada bar tabnya. Tapi kalau bar tab itu tidak digunakan, mau dihapus, ya klik bar tabnya, tarik ke bawah. Ini nggak bisa dihapus dengan teks biasa, nggak bisa. Wong ini kalau tak klik di sini, tak hapus ya nggak bisa. Dihapus ya hapus ya nggak bisa, nggak mempan gitu maksudnya. Nah, itu adalah simbol tabulasi. Jadi kalau mau menghapus, sing dihapus bar tabnya, simbolnya di sini. Klik tarik ke bawah, klik tarik ke bawah. Bukan dihapus manual backspace delete, nggak bisa. Gitu. Itu jika pengen diberikan garis vertikal dengan bar tab itu sudah bisa. Nah, dari bar tab kita klik simbol berikutnya adalah first line. Nah, first line itu ya fungsinya untuk memindah ini. First line ini kemana gitu, klik di sini. Nah, first line pindah ke sini maksudnya, first line namanya. Berpindah posisi ini ke tujuan yang kita klik tadi. Wah, bukan ini maksud saya kok, ini salah diunduh aja. Itu hanya sekedar untuk mau merubah bisa pakai first line di sini. Nah, dari first line kita klik menjadi hanging namanya. Hanging itu sama kebalikan dari first line yang tengah ini tadi, jadi nggak usah dipraktekkan. Klik lagi, maka muter kembali ke awal, ke left tab lagi. Seterusnya seperti itu, simbol tabulasi sampai sini balik ke awal lagi. Nanti klik balik lagi ke awal lagi. Seperti itu ya penggunaannya. Nah, sekarang kita sudah paham tentang penggunaan tabulasi tadi. Sekarang naskah yang ada semuanya kita bersihkan. Ctrl A, hapus semuanya. Delete, menghapusnya. Gitu. Nah, kemudian nanti ada tugas hari ini, latihan membuat surat tugas seperti ini. Ada judul PT Sinar Niaga Sejahtera. Nah, saat ini kursor kita di sini, nanti ditekan bagaimana caranya kursor bisa pindah ke kanan, rata kanan di sini tabulasi gitu. Nanti saya contohkan dulu, nanti kalau sudah selesai baru Mas Yuan yang mencoba mempraktekkan. Nah, saya punya dokumen seperti ini, tak bagi dua tampilan. Klik tahan dragging ke kanan ke bawah, lepas, di split dengan bahannya di sini untuk latihannya. Nah, ini ada dua view tampilannya. Nah, ini sebelah kiri adalah contoh naskah, sebelah kanan adalah halaman yang akan kita buat untuk prakteknya. Ini saya perkecil segini kira-kira biar kelihatan. Langkah pertama seperti biasa, stylenya no spacing dulu. Nanti saya buat simulator biasa gitu ya. Judulnya PT Sinar Niaga Sejahtera. Saya buat naskah sembarangan. Bla 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 judulnya. Kursor saat ini ada di sini dan kita mau membawa kursor ke region Jawa Tengah di sini, rata kanan. Kan kita nggak usah pakai left tab kan repot. Nanti kiri yang rata, yang ini ratanya yang kanan di sini. Maka simbol right tab dicari, klik. Nah, right tab sudah kelihatan, pasang di 15,5, klik 15,5. Nah, pasang tabulasi. Dari sini kita tekan tab ke kanan, tab. Nanti kita ketik region Jawa Tengah. Rampung di enter. Pindah baris kedua. Baris kedua ini integrated customer good distributor. Bla 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 bla. Rampung
kita pindahkan kursor ke kanan sama, ini kan masih sama temannya, tab aja, ketik naskahnya, bla bla bla, enter. Baris yang ketiga, dari sini tidak ada naskah, pindah ke kanan aja, tab. Nah dari sini pengennya agak maju ke dalam, tidak sejajar misalnya, boleh rect tabnya digeser ke kiri 15 cm, nggak apa-apa, ketik lagi naskahnya, tapi kurang rapi. Kalau saya mendingan di pojok sisan, bareng sini aja nggak apa-apa. Nah kawasan industri Candi, enter di tab. Kerapiak Semarang, enter di tab. Telepon bla 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 bla, enter 3 kali, 1, 2, 3 misalnya, untuk nanti membuat surat tugas. Nah untuk surat tugas ini tidak perlu pakai center tab, biar rata tengah ya pakai paragraf yang center biasa. Beda ya paragraf rata tengah dan tabulasi rata tengah beda. Kalau tabulasi ya rata dari berdasarkan kolomnya tadi. Kalau untuk paragraf ya pilih yang paragraf center biasa. Biar apa? Biar pas di tengah-tengah antara left dan right indenya di sini. Nah, kemudian kita ketik surat tugas biasa, surat tugas, enter, nomor bla 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 bla, enter 3 kali, 1, 2, 3. Kembalikan paragrafnya rata kiri, normalkan dulu ke sini lagi karena mau ngetik yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, klik dulu. Yang bertanda tangan di bawah ini. Enter 2 kali, enter. Nah, jadi posisi kita saat ini di sinilah kira-kira. Nah dari sinilah kita tadi sudah pernah mencoba untuk membuat kira-kira seperti ini tadi, ada 4 titik lompatan, 1, 2, 3, 4 gitu maksudnya. Maka apa yang dibutuhkan? Rata kiri kok, ini rata kiri gitu misalnya. Maka kita cari simbol rata kirinya, klik left tabnya, klik, cari dulu left tabnya. Nah ketemu, pasang 1 cm, 4 cm, 4,5, dan posisi 15,5 ini dihapus kalau ada ya, klik tarik ke bawah, diganti left tabnya. Kemudian lompatan pertama di tab, nama di tab, titik 2 di tab. Kalau kita lompatannya nggak ada isinya, maka hanya kosong ke kanan. Double klik, jangan lupa klik tujuannya titik 15, leader nomor 2, oke. Lompat tab gitu kayak tadi, enter, tab, NIK di tab, titik 2, tab, enter, tab, departemen, tab, titik 2, tab, enter, tab jabatan, tab, titik 2, tab, enter. Mengingat bla 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 bla, naskah diketik, jangan di enter kalau belum selesai kalimatnya. Kepada, enter. Kalau naskahnya ini sama persis dengan di atasnya, ya kita nggak usah mengetik lagi, copy paste aja naskah ini, klik dragging ke bawah, klik kanan, copy biasa atau Ctrl C, paste di mana? Di sini. Klik kanan, paste, biar menghemat tenaga, kan sama persis. Kemudian kita enter untuk melaksanakan bla 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 bla. Kemudian enter, beri jarak, terus lanjut Semarang. Nah Semarang ini sebenarnya ini adalah posisi, boleh rata kiri nggak apa-apa ya, Semarang titik, enter. Nah dari sinilah kita bisa pakai center di sini untuk nanti di bawahnya cari. Oh ini dibersihkan dulu nih, ada banyak nih titiknya, Ctrl key. Kemudian cari simbol senternya, tak pasang di 3 cm ya yang pertama. Nanti yang kedua untuk tanda tangan ini pasang 13 cm kayak tadi. Boleh nggak harus 3 cm, boleh kurang sedikit, boleh lebih ya nggak apa-apa sih. Yang penting kita rapi aja. Dari sini kita ketik, kita tab personalia, enter 4 kali, 1, 2, 3, 4 untuk tanda tangannya. Tab titik panjang, nama personalianya, enter 2 kali, enter. Dan ketik tiba di tempat titik, meninggalkan tempat titik misalnya, enter 3 kali, 1, 2, 3 untuk tanda tangan. Kan udah ada ini 1, 2. Nah posisi ini kita tab tanda tangan, tab tanda tangan misalnya, tanda tangan, enter, tab pimpinan depo, tab pimpinan cabang depo, enter 4 kali, 1, 2, 3, 4, tab titik misalnya, tab titik. Seperti itu nanti konsepnya bikin surat tugas, bisa kira-kira. Nah nanti kalau ini sudah selesai semuanya, kita kembali ke halaman atas lagi, judulnya nanti diperbesar bagian yang atas ini aja, di blok kan ini maksudnya judulnya ini, kita blok judulnya, ditebalkan boleh, diperbesar fontnya juga boleh. Jika pengen dikasih border pembatas antara kopnya dengan isinya ini, ya tinggal naskah boleh diblok seperti ini, cari border model garis bawah
dulu di pertemuan sebelumnya sudah klik cari border. Model stylenya cari. Yang mana? Yang ini. Hilangkan bagian border yang tidak digunakan. Klik oke. Nah, maka ada bordernya. Yang atas ditebalkan. Bold. Ditambahi fontnya, ditambah garis bawah juga nggak apa-apa karena di sini contohnya ada garis bawahnya. Yang lainnya nggak ada masalah, sudah aman seperti itu. Tinggal tahapan akhirnya kita simpan hasilnya. Oh, udah cukup kok ini, udah aman nih misalnya. Kita simpan file, save, simpan. Cari lokasinya, browser. Goleki kemarin ada di D folder Yowan. Cari Yowan di sini, double klik. Nama filenya di sini. Misalnya tugas tabulasi, misalnya tabulasi Yowan misalnya. Enter, klik, simpan ke Microsoft Word. Lalu disimpannya ke PDF ya, file save as. Cari folder yang sama tadi Yowan, tinggal ganti tipenya PDF. Simpan ulang, save lagi. Maka sudah kesimpan format PDF-nya. Seperti itu. Nah, nanti juga kalau misalnya suatu ketika diminta membuatnya seperti ini misalnya, atau naskahnya seperti apa ya, oke deh. Nah, kayak ini juga sama nih konsepnya. Kita nomor kan nggak butuh tabulasi. Nah, kita mau pindah lompat dari sini ke sini, misalnya ke 2 cm ya, tinggal di tab. Titik 2 bla bla. Nah, lompat ke sini pakai tabulasi juga nggak apa-apa. Tab sampai sini. Enter lam tab. Nah, tab lagi bisa dan seterusnya. Ini gampang nih. 2 tabulasi yang digunakan. Ada lagi model yang ada 5, 1 2 3 4 5 kayak tadi. Untuk membuat apa? Ini nomor nama barang satuan harga, lompatannya ke sini 1 2 3 4 5 lompatan kayak gini. Nanti tab 1, nah tab ke sini gitu kan nggak ada masalah. Nah, ini bisa dirubah-rubah kok, maksudnya digeser-geser bisa kok. Kemudian untuk juga bisa membuat kayak tadi ini keterangan untuk membuat tanda titik otomatisnya tadi. Jadi ini double klik, kemudian ada menu tabnya ini, tujuannya kemana, leadernya. Oke gitu ya, itu udah seperti ini, di tab mengarah kemana, lokasi tujuannya ke sini. Kemudian nanti juga bisa untuk membuat daftar isi kayak gini, halaman judul. Nah, ini nggak pakai tabulasi nih. Dari sini kita arahkan ke 15 misalnya, ini 15,5 gitu misalnya. Ketik halaman judul, pasang double klik di sini bisa diarahkan ke 15 cm. Tab 15 cm. Ada leader yang titik tadi. Tab ke angka 1 atau I misalnya, enter. Halaman persembahan, enter, dan di tab ya, jangan di enter. Di tab ada titiknya, tab, lompatan ke sini, enter. Nah, di sini sudah ada perubahan bab 1. Nah, kita butuh simbol tabulasi. Ini kalau saya contohkan ya, ini saya berikan contohnya nanti biar ada gambaran yang dimaksud. Ini saya buat dokumen baru, file new, halaman baru lagi misalnya, biar nggak bingung. Nah, dari posisi gambaran ini kita mau bikin konsepnya kayak gini, daftar isi, manualnya, stylenya no spacing biasa. Nah, yang kita butuhkan apa? Ini belum ada, ini daftar isi biasa, daftar isi, enter. Kemudian halaman judul, ketik nggak apa-apa. Kemudian kita butuh tanda titik-titik atau seperti ini sebelum kita lanjut gitu ya. Oh, ini butuhnya ini nih, lompat ke sini ceritanya, dan lompat ke sini ada 2 lompatan. Rata apa? Rata kanan boleh, nggak apa-apa kan rata kanan. Simbol rata kanannya digunakan. Tak pasang misalnya di sini di posisinya ada di 15 cm, lompatan titik-titiknya, dan 15,5 untuk angka-angkanya. Nah, simbol tabulasi ini kita double klik, simbol tabulasinya, klik, leadernya 15 cm, nomor 2. Kalau yang nomor ini nggak pakai nih, karena ini lompatnya ke sini kosong, hanya lompatnya ke sini ada titik-titiknya. Oke. Nah, maka ketika saya tab ke 15 cm ada titiknya. Tab I atau angka 1, enter. Halaman apa? Tab gitu, maksudnya ada titiknya. Tab lagi I2 gitu, enter. Ketik lagi naskahnya, tab gitu maksudnya. Tab lagi I3, enter. Anggap aja gitu. Kemudian setelah itu bab 1 umpama. Nah, saya mau melompat ke pendahuluan sini ceritanya. Maka posisi kita saat ini perlu menambahkan tabulasi rata kiri, karena rata kiri di sini yang diminta. Simbolnya rata kiri dipakai. Cari dulu. Jadi kalau sudah ke center, ya kita harus kembali agak lama muter sih. Nah, sini. Kemudian pasanglah misalnya di pendahuluan, katakanlah kira-kira kalau bab 1 kita butuhnya di mana ya? Oh, di bagian 2,5 deh misalnya. Klik 2,5. Di sini. Nah, kita lompat 2,5 ke sini.
kan nggak ada, lompatnya kan hanya titik itu kalau tujuannya ke sini gitu maksudnya. Kita ketik pendahuluan, Pak ini kurang ke kiri, ya digeser left tabnya ke kiri gini ke 1,5 misalnya gitu. Dari sinilah kita tab masih ada titiknya, gitu ceritanya. Tab lagi nomor berapa, angka 1, enter. Terus isinya apa, dari bab 1 nggak ada, tab langsung ke sini gitu maksudnya. 1.1 naskahnya apa, bla 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 bla, tab angka 2 dan seterusnya kayak gitu sampai yang paling bawah gitu maksudnya. Kalau nanti ini butuhnya jaraknya agak dibuat lebar, diblok semuanya, tinggal dikasih jarak antar spasinya 1,5 misalnya, kayak gini, jarak antar spasi bisa. Tapi untuk prakteknya kita hanya membuat yang bagian ini saja, surat tugas saja, karena yang dipakai oleh Mas Yohan adalah biasanya disuruh buat surat tugas kayak gini misalnya, oh tugasnya kamu besok ke LPK ini, ya, besok ke sini misalnya aja kayak gitu. Atau misalnya juga ada kalau di sekolahan ya, kalau di sekolahan itu adalah kita biasanya dimintanya membuat seperti kayak nah kita diminta membuat seperti surat pemberitahuan. Mas tolong buat surat pemberitahuan ya kayak gini, judulnya ada nama sekolahnya, Gerakan Pramuka Ambalan Tengku Umar, ada garis bawahnya, nomor, dari lompat tata kiri tabulasi, ketik-ketik lompat ke tata kanan misalnya, enter, LM lompat ke sini, enter, hel tab ke sini, enter. Nah ini pindah ke sini tabulasi tata kirinya, lompat ke sini maksudnya, ketik bla 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 salam pramuka. Nah ini lompat sama, ini biasa lompat ke sini aja, ini rata tengah biasa kayak gitu sih. Tapi nanti kalau Mas Yohan bisa mengerjakan bagian yang ini, saya kira untuk yang tadi sudah gak ada masalah gitu maksudnya. Kan ini ada tambahan titiknya yang paling penting. Pengen ada silahkan ditambah, kalau nggak pengen ada ya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Kalau bagian ini kan nggak usah ada formatnya, ini kan nggak ada lompatan titik-titik, nggak ada gitu maksudnya, gitu sih. Nanti ini juga tak kirimkan ke WA, siapa tahu nanti di rumah pengen mencoba juga silahkan bisa. Tapi yang paling penting yang ininya aja, kemana tadi, yang ini aja. Ini bagaimana caranya. Oke Mas Yohan, nanti silakan dicoba sampai selesai. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya membahas tentang yang lainnya lagi. Ini kan surat-surat yang paling penting seperti ini konsepnya, pakai tabulasi. Oke, ini saya stop dulu rekamannya dan nanti saya update ke YouTube dan dikirim lewat WA nanti ya. Ini saya stop dulu. Saya stop.